Makanya saya katakan penahanan oleh jaksa terhadap Joko Chandra ini adalah tidak sah. Karena tidak ada dasar hukumnya dia untuk menahan. Tidak ada dasarnya. Halo para netizen dan penonton Tagar TV, terima kasih untuk tetap setia bersama kami dengan Tagar TV. Kali ini saya Yosi Girsang sebagai redaksi khusus dari Tagar akan mewawancarai seorang tokoh dan pengacara terkemuka, yakni Profesor Dr. Otto Hasibuan. Beliau saat ini telah menjadi pengacara dari Joko Chandra, seorang buronan yang sempat dikejar-kejar dan akhirnya telah dibawa kembali oleh Barreskrim dari Malaysia di minggu yang lalu. Halo Pak Otto, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Ya, Pak Otto, kita mulai aja ya Pak ya. Silakan. Oke, Pak, kita ketahui ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa Joko Chandra itu sudah dengan dia tidak mengakui dan melecehkan hukum, dengan tidak menyerahkan diri dan menjadi buron selama 11 tahun, kemudian juga membuat IKTP, paspor dan keluar masuk Indonesia, namun tidak ditangkap. Tapi kenapa Pak Otto mau menerima Pak dengan situasi demikian menjadi pengacara Joko Chandra Pak? Jadi pengacaranya itu adalah memang membela hukum, membela keadilan, ya kan? Tentunya saya menerima Joko Chandra, yang saya bela itu adalah kepentingan hukumnya Joko Chandra, agar jangan sampai dia dihukum lebih daripada yang seharusnya. Nah, tapi dari pertanyaanmu tadi, sebenarnya saya ingin menyampaikan dari sisi yang berbeda ya. Mestinya kita bertanya, kenapa sampai ada cerita seperti ini? Benarkah sebenarnya penetapan Joko Chandra buron atau tidak? Ya kan? Jadi saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Joko Chandra ini tidak bisa dikatakan buron karena tidak ada putusan pengadilan maupun putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dia harus ditahan. Jadi kalau tidak ada putusan yang mengatakan dia harus ditahan, kenapa di sini dia buron? Kan itu. Jadi untuk jelasnya saya ceritakan begini ya. Ya. Joko Chandra ini pertama kali dia dituntut di pengadilan negeri, dinyatakan bebas. Kemudian kasasilah jaksa, jaksa kasasi, yang menurut hukum sebenarnya, menurut KUHP ya, sebenarnya putusan bebas itu tidak boleh dikasasi. Tapi sudah menjadi praktek hukum, putusan kasasi, putusan bebas ternyata bisa dikasasi. Nah akhirnya jaksa kasasi jaksa ditolak, Joko Chandra bebas. Tetapi setelah 8 atau 11 tahun kemudian, bayangin itu, tiba-tiba jaksa PK. Itu yang harus tanya, kenapa setelah 8 atau 10 tahun kemudian, jaksa PK. Nah ini historinya banyak, dan itu merupakan rahasia yang harus dibuka sebenarnya. Ya kan? Nah kemudian, apa yang terjadi setelah PK jaksa, maka putusan Mahkamah Agung dalam PK menyatakan Joko Chandra terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dia dihukum 2 tahun. Jadi menyatakan ya, kedua menghukum Joko Chandra untuk membayar uang 15 juta rupiah. Ketiga, uang yang 500 miliar sekian itu dinyatakan dirampas untuk negara. Hanya ini aja putusannya. Tidak ada di sana ada kata-kata yang mengatakan memerintahkan Joko Chandra ditahan atau menyerahkan terdakwa ditahan. Padahal menurut pasal 197 KUHP disebutkan suatu putusan pemidanaan harus menyebutkan adanya kata-kata memerintahkan terdakwa untuk ditahan kalau dia dihukum. Kalau dia dibebaskan, maka ada kata-kata memerintahkan terdakwa dilepaskan. Kalau dia lagi ditahan, dilepaskan. Kalau dia dalam tahanan dan dia dihukum,
maka ada kata-kata memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Itu. Jadi tidak ada amar putusan, isi putusan yang menyatakan memerintahkan Joko Chandra ditahan. Pasal 197 ayat 2 mengatakan, apabila kata-kata itu tidak ada di dalam suatu amar putusan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Nah ini. Jadi artinya, secara hukum, putusan MK yang menyatakan dia bersalah itu adalah batal demi hukum. Ya kan? Jadi kalau itu sudah batal demi hukum, apanya dia jadi buron? Makanya saya katakan, penahanan oleh jaksa terhadap Joko Chandra ini adalah tidak sah. Karena tidak ada dasar hukumnya dia untuk menahan. Tidak ada dasarnya. Nah, memang kemudian 3 tahun kemudian, kalau saya tidak keliru, tahun 2012 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketentuan pasal 197 ayat 2 tersebut itu dinyatakan tidak berlaku lagi atau tidak mengikat. Ya kan? Nah, tetapi ingat, itu kan 2012. Putusan Joko Chandra 2009. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku surut. Karena tidak ada azas retroaktif yang diakui, kan? Tidak menganut azas tidak ada retroaktif, kan? Nah, jadi berarti Joko Chandra ditahan tanpa dasar hukum. Itu satu. Yang kedua, seandainya pun putusan itu tetap sah, pertanyaannya, amar putusan mana yang dilaksanakan oleh kejaksaan? Karena tidak ada memerintahkan ditahan. Mestinya kalau ada kata-kata memerintahkan Joko Chandra ditahan, itulah amar yang harus dilaksanakan oleh jaksa. Nah sekarang saya mau bertanya kepada jaksa, amar putusan yang mana yang dilakukan oleh jaksa? Itu sebabnya saya katakan, kita masih jangan cepat-cepat mengatakan dulu Joko Chandra bersalah. Dia buron kalau betul-betul dia harus masuk tahanan. Dan kemudian lari kalau mau ditahan, ya kan? Loh, negara pindah tahan bagaimana perlu dia lari? Dia di sini pun sebenarnya nggak perlu apa-apa. Ya mungkin dia sendiri yang tidak memahami hukum, sehingga dia merasa pergi keluar. Tapi kalau dari awal saya diberitahukan putusan seperti itu, saya lebih awal bisa bercerita seperti ini. Saya kan katakan pada Joko Chandra, Anda tidak bisa ditahan karena tidak ada amar putusan mengatakan memerintahkan Anda untuk ditahan. Nah, persoalannya ini mungkin bagi kita kok aneh gitu kan? Ya, tapi itulah hukum gitu loh, ya kan? Itu omongan itu adalah perintah undang-undang, bukan perintah Oto Hasibuan. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada semua negara kita ini harus dulu coba tenang, coba berpikir baik-baik, baca dulu putusannya. Benar nggak yang saya sampaikan ini? Ya kan? Jadi kalau ada putusan mengatakan batal demi hukum, ya terimalah. Pada saat itu begitu kan gitu. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa kalau kita lompat kepada buron dan sebagainya, saya tidak menganggap dia buron karena tidak ada perintah menyatakan dia itu ditahan. Untuk apa dia buron? Di sini pun dia nggak boleh tahan kok. Seharusnya seperti itu. Tapi karena pemberitaan media yang sudah sedemikian rupa, terkesan ini adalah orang yang harus dihukum. Nah, tapi coba kalau itu terjadi pada diri Anda tidak ada perintah untuk dihukum, tapi ditahan, terima tidak? Kira-kira begitu pendapat saya. Iya, Pak Oto, perbedaannya antara tadi yang dikatakan sudah diputuskan dihukum 2 tahun dengan tidak ditahan itu seperti apa maksudnya, Pak? Dari sisi hukumnya, Pak? Begini, di dalam pasal 197 KUHP disebutkan, suatu putusan pemidanaan harus memuat beberapa hal. A, B, C, dan C sampai ke I, kalau salah. Ya, harus membuat namanya dan sebagainya, gitu kan? Nah, ada disebutkan di sana di dalam K, yaitu harus memuat kata-kata memerintahkan terdakwa ditahan. Kalau dia dihukum, harus ada kata-kata itu. Di dalam pasal berikutnya disebutkan, kalau itu tidak ada, putusan itu batal demi hukum. Gitu loh. Jadi karena itu dinyatakan batal demi hukum, berarti putusan PK itu batal demi hukum.
Akibatnya apa? Kalau putusan batal demi hukum, maka yang berlaku mana? Yaitu putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Apa isinya? Membebaskan terdakwa Joko Chandra dari hukuman. Jadi berarti dia bebas dong. Berarti hal ini sebenarnya sebelumnya dari Joko Chandra sendiri dan pengacaranya yang Ibu Kolopaking itu tidak mengetahui ya Pak? Baru setelah dengan Pak Oto ini menyadari hal itu? Saya tidak tahu, saya tidak bisa komentar tentang pendapat teman sejawat saya. Saya hormati mereka. Karena kan posisinya kan dianggap bahwa Pak Joko Chandra melarikan diri kurang lebih 11 tahun ya Pak, buron istilahnya kan? Itu Anda yang ngomong. Kalau saya menganggap tidak berdasarkan putusan ini. Karena sudah batal itu menurut saya. Dan itu dasarnya ada, baca aja pasal 197 ayat 2 tegas dinyatakan apabila kata-kata yang di atas tidak dipenuhi maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Itu perintah undang-undang KUHP. Jadi bagaimana kita mau challenge itu? Kita mau ngomong apa? Suka tidak suka, senang tidak senang, terima tidak terima, ya itulah fakta hukumnya. Oke, setelah melihat fakta hukum ini Pak, ini kan baru kita juga mendapatkan informasi dari Pak Oto dan kita sudah tuliskan juga di tagar.id Pak mengenai hal ini. Nanti langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh Pak Oto Hasibuan Pak? Ya terus terang aja saya kan baru bertemu sekali dengan Pak Joko Chandra. Hari ini mungkin kalau sempat saya bisa bertemu karena kan bertemu dengan tahanan kan di masa COVID ini kan tidak mudah. Jadi baru tadi kita urus suratnya dari rutan Salemba supaya bisa dapat bertemu. Nah, nanti mungkin kita diskusi kita di situ, apakah akan mengajukan PK, apakah mengajukan pra peradilan, apakah surat saja, atau mungkin Joko Chandra mau terima aja putusan itu, siapa tahu. Saya kan bicara dari segi hukum saja. Tapi kalau Joko Chandra bilang, biarlah saya terima nasib, saya tidak mau ditahan, ya sudah, selesai. Berarti saya is no problem gitu. Tapi secara hukum, saya harus menjelaskan itu. Gitu loh. Tidak boleh saya biarkan ketidakadilan terjadi. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Kejaksaan Agung yang saat ini menahan Joko Chandra Pak? Ya, kalau saya sih berpikir kalau bisa kejaksaan itu coba membaca baik-baik lagi putusan itu. Kalau mereka sependapat dengan saya, ya bebaskan aja lah Joko Chandra. Kan tidak ada yang salah, ya. Melaksanakan kebaikan itu kan bagus, amanah kan. Ya, tapi kalau mereka berpendapat berbeda dengan kami, ya itu hak mereka juga, ya kan. Cuma saya mengatakan kalau itu tetap jadi tahan. Bukankah itu merupakan perampasan hak? Bukankah itu perampasan kebebasan, kemerdekaan orang? Karena tanpa dasar hukum, orang ditahan. Gitu. Oke. Itu saja ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Oto Hasibuan untuk waktunya dan kesediaannya. Demikian bincang-bincang kita bersama dengan Tagar TV, dengan saya Yosi Girsang. Tetap terus klik dan subscribe di Tagar TV. Sampai ketemu lagi dalam diskusi berikutnya.